hukum, betul. terus ada juga penegakan hukum, Ya, ya. ada juga yang namanya pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya. Gitu. Secara nggak langsung kalau kita ngomong bantuan hukum di sini ada yang namanya bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Nah, Itu apa tuh litigasi dan non litigasi ini sebenarnya definisi secara harfiahnya seperti apa? oke, Apa kalau tadi? untuk yang Ya. litigasi itu untuk penyelesaian sengketa hukum perdata Mm-mm. ataupun sengketa hukum tata usaha negara. Yang Tapi sudah terjadi. tapi Oke. melalui peradilan. Nah, kalau yang non litigasi itu dia Non-litigasi. seperti kayak penyelesaian sengketa hukum itu di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Nah, lebih kayak untuk kayak mencegah. Tindakan preventif mungkin. Preventif, betul. Memberikan masukan-masukan hukum. Masukan hukum. Begitu. Oke. Yang tadi poinnya itu untuk ke negara ya, Oke. BUMN atau pemerintah daerah seperti itu Pak Sefri. Oke, terima kasih Pak Genta, ini penjelasan yang cukup menarik. Artinya bahwa sahabat, sebenarnya peran kejaksaan di sini dia berperan sebagai jaksa selaku pengacara negara. Artinya bahwa jaksa ketika MOU Memorandum of Understanding ini sudah ditandatangani oleh pihak kejaksaan dan pemerintah daerah Kabupaten Ageo, jaksa melakukan apa yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Genta tadi, penyuluhan hukum, pemahaman hukum dan lain sebagainya. Tentu saja ini akan memberikan dampak yang signifikan, dampak yang positif bagi daerah ini. Nah, kita ke Pak Alex dulu. Pak Alex, nah ini kita sudah mendengar penjelasan Pak Genta bahwa tujuan, fungsi dan dampak positif yang Pemda rasakan pada MOU ini manakala dilakukan penandatangan. Nah, kalau saya boleh tahu sejauh ini seperti apa MOU dan penandatangan kerjasama ini sudah dilakukan, Pak Alex? Baik, terima kasih Pak Sefrin. Jadi terkait MOU Memorandum of Understanding Ya. atau nota kesepahaman sudah dilaksanakan sejak tahun-tahun sebelumnya 2021 dan sampai dengan saat ini. Oke. Jadi pelaksanaan yang sudah kami laksanakan Oke. itu yakni hal-hal yang terkait dengan pendampingan hukum, Oke. pendampingan terhadap penyalahgunaan keuangan daerah atau negara yang sudah disidangkan melalui sidang oleh Majelis Perbendaharaan Tuntutan Perbankan Ganti Rugi Betul. yang sudah liwat waktu sesuai SKTJM. Nah itu dalam hal ini sudah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya dan sudah ada pengembalian yang sangat luar biasa dari total temuan itu. Oke. Jadi sudah hampir sekitar 2 miliar. Kemudian hari ini juga saat ini kita lanjutkan lagi terhadap teman-teman yang belum ditindaklanjuti. Pendampingan hukum lain yakni pendampingan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Oke. Jadi desa-desa kita lihat mana yang ada risikonya, ada risiko atau desa-desa yang wajib ada pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Disitulah kita dampingi. Jadi pendampingan dari sisi perdata dan tata usaha negara. Karena kewenangan pendampingan itu, kewenangan terkait ini adalah yang ada hanya pada kejaksaan. Karena ada perdata dan tata usaha negara. Sehingga jaksa itu sebagai pengacara Betul. juga sebagai aparat penegak hukum. Karena itu. Nah, setelah dibuatnya MOU antara Bupati dengan Kajari, dilanjutkan dengan surat kuasa khusus SKK namanya. Terkait apa yang mau di SKK, Oke. pendampingan terhadap Oke. pelaksanaan pembangunan kegiatan di desa-desa atau di mana saja, juga penagihan pemulihan, dan tidak membuka tidak menutup kemungkinan bagi OPD lain mau aset mau apa silakan, karena Bupati sudah menandatangani MOU tadi. Artinya bahwa MOU itu menjadi satu payung hukum besar. Ya, Nah, betul kemudian diikuti lagi dengan surat kuasa. khusus. Surat kuasa khusus yang akan diberikan oleh Pemda Oleh Bupati. kepada jaksa Ya. selaku pengacara negara ini. Pengacara Oke, ini negara. menarik, kita akan membedah lebih jauh terkait dengan SKK itu implementasinya seperti apa. Namun saya ingin bertanya ke Pak Genta ini, ada lagi tadi istilah jaksa pengacara negara. Nah, ini mungkin istilah yang awam ya bagi sahabat pendengar radio Suara Neo, karena saya juga sepengetahuan bahwa saya itu bahwa pengacara itu
seorang lawyer yang membela klien. Nah, ini ternyata jaksa juga bisa menjadi pengacara. Ini kira-kira seperti apa? Ini perbedaannya ada di mana? Nanti kalau misalnya penanganan perkara, jaksa harus bertengkar dengan siapa dong? Siap. Nah, kan jaksa biasanya dalam acara perkara itu kan berdebat sengit dengan pengacara. Nah, ini jaksa sendiri yang jadi pengacara. Ini maksudnya bagaimana? Oke, bisa jelaskan, Bang Genta. Pertanyaan yang cukup menarik ya, mungkin untuk menjadi sebuah informasi hukum juga untuk kita semua gitu. Dalam hal ini kita menjadi pengacara negara adalah pengacara dalam hal untuk mendampingi negara. Bila mana ada negara ini terkena gugatan, misalnya Dinas Pemda Nagekeo terkena gugatan, Pemda Nagekeo nanti bisa melakukan SKK untuk Surat kuasa khusus, menunjuk kejaksaan untuk mendampingi Pemda Nagekeo untuk bersidang di pengadilan. Tapi hanya lingkup perdata, bukan pidana. Dalam hal itu kita mewakili negara untuk melawan penggugat, misalkan gitu. Atau kita menjadi penggugat bertemu dengan tergugat. Nah, seperti itu Pak, secara khusus. Harus digarisbawahi, kita hanya bisa untuk mendampingi negara. Saja, artinya bahwa tidak bisa dong perkara yang melibatkan orang per orang atau individu yang terlibat dalam satu kasus perdata begitu. Nggak bisa. Tidak bisa. Kita hanya bisa untuk mendampingi negara, turunannya pemerintah, Pemda, Pemkot, dan BUMN. Oh, berarti Gitu, BUMN ini termasuk bank-bank bank plat merah Bank kita plat bilang. merah ya gitu. Bank plat Bisa merah. didampingi. Bisa didampingi seperti itu. Mungkin selama ini sudah dari hasil pendampingan terhadap daerah maupun bank-bank lembaga-lembaga yang milik negara ini, mungkin Pak Bang Genta bisa memberikan satu contoh yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman dari Kejaksaan Negeri Ngada untuk menyelesaikan kasus ini, sehingga kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari itu bisa kembali ke negara nanti. Mungkin salah satu contoh aja. Salah satu contoh ya. Okay. Terima kasih Om Sefrin ya. Dalam hal ini kalau kita contohkan bank, misalkan kan kita mendampingi Bank BRI. Nah, di mana kan BRI ini kan badan usaha milik negara. Banyak para kreditur ini kan semacam kayak meminjam uang ke BRI. Betul. Secara tidak langsung kan uang yang dipinjamnya ini kan uangnya negara. Betul. Nah, dalam hal meminjam ini kan terjadi sebuah kesepakatan antar debitur dan kreditur untuk pengembalian, misalnya untuk mencicil. Nah, di banyak hal terjadi di Ngada dan Nagekeo ini, para kreditur ini tidak lancar untuk membayar, sehingga menimbulkan kredit macet lah, kita bilang seperti itu. Nah, jadi di situ kita untuk memfasilitasi antara kreditur dan debitur untuk menyelesaikan permasalahan ini, bukan sebagai kita itu kayak debt collector untuk menagih hutang. Makanya setiap saya misalkan untuk memanggil orang-orang yang saya jelaskan suruh tupoksi saya ini sebagai apa di sini. Oke. Surat perintah saya sebagai apa, biar tidak ada miskomunikasi, sehingga yang kita panggil nih paham. Oh, mungkin kan bingung, saya minjem sama BRI kenapa dipanggil sama kejaksaan. Nah, seperti itu Om Sefrin, sehingga yang tadinya macet itu bisa lancar. Gitu kan. Banyak juga misalkan udah macet nih kreditnya, giliran BRI mau turun untuk misalkan ambil tanahnya. Kita untuk menghindari hal-hal seperti itu, sengketa. Maka sebelum itu terjadi ramai, kita fasilitasi di kejaksaan untuk gitu. tidak terjadi semacam sengketa, konflik sosial dan lain sebagainya. Nah, ini menarik karena apa? Ada yang MOU dengan Pemda, kemudian dengan badan usaha. Nah, ini mungkin Pak Genta akan menjawab sebentar, tapi saya ingin bertanya, apakah ini sebuah keharusan? Jadi gini, secara legal standing hukumnya itu, apakah ini memang satu kewajiban bahwa Pemda harus bekerja sama, atau ya tergantung Pemda lah, suka-suka gue mau kerja sama atau gitu, enggak kan begitu. Jadi gini, sebenarnya kita itu bisa bergerak atau bertindak selaku JPN itu jika ada yang namanya permohonan. Jadi Pemda meminta kita untuk mendampingi. Itu kita tidak serta-merta bisa kita semuanya kita lakukan. Kita harus ada kajian yang mendalam. Gitu. Kajian hukum, kajian hukum. Apakah ini bisa didampingi atau tidak? Ini menyalahi aturan atau tidak? Bila mana semuanya sudah lancar, sudah bisa didampingi,
maka kita dampingi seperti itu. Kalau memang di situ udah dari awal memang udah ada kesalahan administrasi segala macam yang tidak bisa lagi kita untuk dampingi, kita tidak dampingi. Bila mana juga udah kita dampingi, terus di tengah jalan tidak sesuai dengan aturan yang sudah kita kasih pasukan, kita bisa lepas, kita bisa putus, gitu. Bila mana udah kita kasih, misalnya sebagai pengacara udah kita kasih masukan-masukan, ini jangan dilakukan karena ini melanggar ini. Tapi tidak mengindahkan apa yang kita beri masukan tersebut, kita bisa cabut keluar dari itu, kita batalkan. Gitu. Oke, ini menarik ini ya. Oke, makasih Abang Genta. Ini penjelasan yang cukup detail berkaitan dengan dampak positif dari manakala Memorandum of Understanding ini bisa dilakukan antara kejaksaan dan Pemda. Nah ini saya coba mencari ke Pak Alex. Nah Pak Alex, ini kita sudah mendengar Pak Alex sudah menyampaikan testimoni terkait dengan dampak positif, keuntungan maupun hal-hal baik imbas daripada kerjasama ini dilakukan. Nah bisa digambarkan Pak Alex untuk sejauh ini di Nagekeo. Tadi satu hal yang dijelaskan bahwa jaksa melakukan pendampingan untuk mengembalikan temuan-temuan. Nah ini untuk sejauh ini bisa digambarkan temuan yang ditemukan oleh BPK maupun Audit Inspektorat untuk di Kabupaten Nagekeo ini sebenarnya berapa angkanya itu? Dan berapa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kejaksaan untuk membantu bahwa temuan ini dikembalikan oleh para pihak nih, baik itu ASN, pihak ketiga dan lain sebagainya, Pak Alex. Silakan. Jadi baik terkait kerjasama atau MOU ini yang sudah dilanjutkan melalui SKK, temuan-temuan yang dilakukan pendamping itu temuan-temuan yang sudah dilakukan dalam sidang majelis MPTPTGR sebenarnya. Sidang majelis TPTGR, ya. Betul. Jadi bagi yang belum dilakukan sidang, belum dilakukan pendampingan. Jadi dari total yang sudah dilakukan sidang sejak 2021 sampai saat ini itu baru berkisar sekitar 5M. 5 sampai ya. Dan sudah ditindaklanjuti sudah sekitar 3M. Hampir 3M. Ya. Jadi total temuan secara keseluruhan itu kalau mau dilihat akumulasi sejak Nagekeo terbentuk, pelimpahan dari Ngada 2007 sampai saat ini tuh angkanya cukup fantastis. Berapa? Jadi kurang lebih ada kurang lebih saja belasan miliar. Ya. Dan itu di samping pendamping hukum kita lakukan ada namanya monitoring terhadap tindak lanjut terhadap temuan-temuan tadi. Itu salah satu tugas pokok dan fungsi dari inspektorat. Melakukan dan tugas kita hanya monitoring, tapi tugas melakukan penagihan atau menindaklanjuti temuan itu adalah tugas dari kepala perangkat daerah. Kepala perangkat daerah sendiri yang mereka harus menindaklanjuti karena itu LHP-nya diserahkan ke mereka. Kami mau monitoring apakah itu sudah ditindaklanjuti belum. Nah bila sampai saatnya begitu kita lihat dengan jumlah dan dengan waktu yang begitu panjang, kita masukkan dalam proses sidang majelis. Di dalam sidang majelis setelah disidangkan dan akan dikeluarkan putusan dituangkan dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak. Surat keterangan tanggung jawab mutlak itu batas waktunya 90 hari sejak ditandatangani. Nah, pas putusan di sidang TPTGR tadi. Ya, harus mengembalikan kerugian daerah atau negara tersebut. Dalam perjalanan kita melihat dengan berbagai hal, ada yang memperoleh permasalahan, tidak dapat mengembalikan secepatnya, atau ya kita mau bilang kelalaian, kita tidak bisa simpulkan begitu kecuali dibuktikan oleh hukum. Ada yang sudah jangka waktu malah lebih dari 90 hari sampai dengan 900-an hari. Nah dari data-data yang ada kita serahkan dulu untuk dilakukan pendampingan. Dari hasil pendamping itu ada hasilnya yang sudah kita terima hampir 2-3M tadi seperti yang saya sampaikan. Itu hasil pendamping daripada kerjasama yang sudah dilakukan melalui teman-teman dari Datun ini. Ya. Oke. Ini menarik Pak Alex. Ada sekitar belasan miliar yang dijelaskan bahwa sejak Nagekeo ini berdiri, ini suatu informasi yang cukup mengagetkan ya sahabat. Ternyata temuan yang belum dikembalikan kepada negara, kepada daerah, ternyata jumlahnya hampir belasan miliar. Nah ini sesuatu yang menjadi PR besar bagi pemerintah daerah maupun teman-teman kejaksaan ketika MOU ini sudah ditandatangani, bahwa kita berharap bahwa ini siapapun itu yang mempunyai temuan
atau apalah bahasanya itu untuk bisa sadar diri. Nah ini dari belasan miliar tadi Pak Alex menjelaskan bahwa yang diserahkan menjadi tanggung jawab teman-teman kejaksaan adalah yang sudah disidang. Sementara yang belum disidang, oke, kita tidak usah menyebut soal angka. Akan tetapi yang belum diputuskan dalam sidang ini. Nah ini bagaimana? Bagaimana caranya Pemda dalam hal ini Inspektorat sebagai selaku audit untuk memastikan bahwa secepatnya bahwa individu-individu yang terdampak ini untuk bisa mengembalikan keuangan negara itu, Pak Alex. Jadi baik, terima kasih, saya lanjutkan lagi ya. Ya. Jadi temuan tadi itu adalah temuan dari ekstern BPKRI, Oke. total temuan dari. Kemudian dari intern Inspektorat Provinsi, BPKP, Inspektorat Daerah. Oh itu akumulasi semuanya. Akumulasi. Oke. Yang kami sidangkan khusus untuk temuan dari Inspektorat Provinsi. Inspektorat Kabupaten. Karena bila kita sidangkan dengan pihak luar, menghadirkan saksi itu harus mereka juga hadir di dalam tata acara sidang. Jadi proses ini kita masih memakai temuan-temuan Inspektorat Kabupaten. Jadi terkait bagaimana proses persidangan, kami sesuaikan dengan program kerja pemeriksaan kami punya. Kita sesuaikan dengan kalender kerja, berapa kali tahun ini yang kita sidangkan. Kalau tidak salah saat ini kita ada 6 kali. Ada 6 kali dari untuk tahun 2025. Nah itu kita sementara ini, dan sidang ini majelis diketuai langsung oleh Sekda sebagai ketua. Betul. Dan lain-lain ada inspektur, asisten 3, kepala Badan Keuangan Daerah, kepala BKDiklat, itu. Kalau dari 90 hari seperti yang ditetapkan sebagaimana aturan yang berlaku belum juga dikembalikan, ini ada tidak konsekuensi hukum yang akan nantinya menjerat siapapun yang memiliki temuan ini? Nah itu lebih dari 90 hari kita bekerja sama dengan melalui MOU tadi. Oke. Nah itu kan kembali kepada Bupati atau bagaimana kira-kira ini itikat baik tidak? Oke. Nah, upaya-upaya kita kan sudah kita lakukan. Oke. Makasih Pak Minimal Alex. harus ada itikat baik. Oke, makasih Pak Alex, ini menarik. Pak Genta, Abang, ini nampaknya ini lebih manjur dari jaksa sih. Kalau kelihatan dari penjelasan ini bahwa dari belasan miliar 3 sampai 4 miliar teman-teman kejaksaan berhasil mengembalikan itu dari temuan kepada keuangan. Sebenarnya ini mungkin pertanyaan saya agak sedikit apa kiat atau gimana ya? Mekanisme penagihan ini seperti apa sampai kok bisa 3 sampai 4 miliar dikembalikan ya? Bisa jelaskan Pak Genta. Terima kasih Om Sefrina. Mungkin ini sih pandangan pribadi saya seperti ini. Kita ini kan misalkan teman-teman di kejaksaan ini orang yang dari luar dari lingkup Kabupaten Nagikio. Tidak punya kepentingan ada kepentingan di sini. Embel-embel politik dan lain sebagainya. Dalam hal juga kita menagih juga mungkin kita bisa kayak lebih tegas. Sebenarnya sebuah ironis juga. Bila mana seharusnya kan berarti kan kalau sudah ke kejaksaan ini udah seperti upaya terakhir ya Pak Inspektorat ya. Pak Inspektur dalam artian kenapa kok di kejaksaan kamu baru mau bayar gitu, seperti itu. Mungkin mereka kayak lebih tanda kutip takut. Karena dalam hal ini padahal bukan debt collector kan? Bukan debt collector. Kita sudah memfasilitasi. Kita coba pahami bahwasanya timbulnya temuan ini kan karena orang itu yang mempunyai jabatan. Gitu toh. Ada misalkan uang kelebihan membayar, itu memang murni dari personalnya sendiri. Kita kasih pemahaman seperti itu. Tanggung jawab dampaknya apa bila mana ini tidak dikembalikan. Gitu kan. Dan juga ada beberapa contoh case yang mana bisa juga ditingkatkan ke tindak pidana khusus, tipikor. Bila mana memang kesalahan itu murni dari orang tersebut. Kalau kita ngomong ada yang dipakai uang negara, dipakai buat jalan-jalan segala macam. Nah itu kan banyak ada juga. Makanya di sini nih kita tuh untuk mengasih kesempatan pulangkan apa yang memang udah jadi haknya negara. Makanya kita tekankan di sini untuk preventif, gitu toh. Ya kalau mau dipulangin
kita bersyukur. Oke. Gitu. Tadi Bang Genta menyinggung soal bukan tidak mungkin ini nantinya akan sampai ke tindakan pidana khusus. Nah ini pada titik mana tingkat pengembalian itu akan berdampak pada hukum seseorang nanti? Oke, terima kasih. Kita lihat juga dari beberapa nominal yang mereka Nominal, Jangan sampai kita untuk menyidangkan perkara cuman 50 juta, biaya yang dikeluarkan Biaya untuk yang sidangnya ini lebih dari 50 juta. Menurut saya Oke. tidak bijak. Tidak bijak dan tidak relevan juga. Tidak relevan juga. Bila mana temuannya itu mencapai 1M, 500, 700 memang tidak dikembalikan, bisa ditingkatkan ke tindak pidana khusus berdasarkan dari hasilan laporan dari inspektorat. Tapi Pak Alex sejauh ini ada yang sampai miliaran. Dari 15-an mungkin satu orang, satu pihak yang temuan sampai miliaran hingga hari ini belum dikembalikan. Jadi begini, kalau itu kan temuan itu ada gabungan dari beberapa dari satu instansi. Totalnya bisa sebesar itu. Oke. Dan yang mengembalikan itu tidak semua, mereka semua. Jadi bisa dipadukan. Bisa dipadukan. Terhadap pengelolaan keuangan dalam instansi tersebut. Itu. Tadi dijelaskan oleh Pak Genta bahwa sebenarnya ke jaksa itu adalah upaya yang terakhir. Ya. Tidak semestinya temuan itu sampai dibawa, sampai diurus oleh jaksa. Nah, ini sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dari SKPD untuk bahwa yang nggak perlulah sampai kepada jaksa harus turun tangan dan lain sebagainya punya kesadaran. Ini seharusnya apa? Ada tidak peraturan yang memayungi ASN atau instansi-instansi terkait bahwa tidak semestinya bahwa ada temuan begitu, Pak Alex? Baik. Jadi kita kembali ke MOU Oke. tadi, dan kepada tugas Datun Perdata Tata Usaha Negara melakukan tindakan preventif, Ya. mencegah, kemudian termasuk di dalam melakukan penagihan pemulihan. Tahapan-tahapan yang kami sampaikan tadi itu yang sudah masuk dalam sidang majelis TPTGR. Ya. Nah, lebih dari 90 hari sesuai SKTJM harus 90 hari. Di dalam bunyi pasalnya itu, bila lebih dari 90 hari dapat diproses secara hukum. Tetapi yang itu kita lihat dulu, ada dia punya unsur-unsurnya apa. Ya. Apakah unsur mensreanya ada, Betul. etikat tidak baik, ataukah ada tindakan merugikan negara. Tetapi bahwa kita tujuan utama pendamping itu yaitu supaya para pihak yang merasa diri telah menyalahgunakan keuangan daerah atau negara itu, mereka harus kembalikan ke negara supaya bisa digunakan negara untuk kepentingan banyak orang, begitu. Intinya di situ. Oke. Terima kasih Pak Alex atas penjelasan sahabat. Ini diskusi kita mungkin sudah menarik. Saya akan menggali lebih jauh terkait dengan relevan dengan topik dan tema yang kita usung pada hari ini, yakni mengenal MOU perdata antara kejaksaan dengan pemerintah Kabupaten Negeo. Nah ini Abang Genta terkait dengan MOU kerjasama ini sebenarnya sih bukan satu keharusan ya. Ini tergantung bagaimana sikap Pemda menyadari bahwa ini adalah baik. Nah untuk selain temuan yang seperti yang dijelaskan panjang lebar soal jumlah dan lain sebagainya, berapa hasil yang sudah dikembalikan. Nah ini selain temuan tadi Pak Genta menjelaskan ada litigasi dan ada non litigasi. Nah untuk non litigasi sendiri kira-kira implementasi yang praktik yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari kejaksaan apa ketika mendapatkan SKK ini, Pak Genta? Oke, terima kasih Pak Sefrinda. Untuk yang non litigasi itu seperti tadi yang kita dampingi teman-teman dari inspektor itu termasuk yang non litigasi. Ya. Kegiatan yang untuk non litigasi. Ya. Nah, itu masuknya di dalam kegiatan bantuan hukum non litigasi tadi untuk yang pendampingan ini. Jadi saat ini kan proses pelelangan barang dan jasa kalau nggak salah ya. Apa istilahnya gitu di PBJ oleh PBJ itu kan sedang dilakukan. Nah ini apakah teman-teman jaksa bisa melakukan pendampingan karena kita tahu bahwa proses penanganan kasus hukum yang terjadi di satu daerah dimanapun itu lazimnya terjadi itu adalah penyalahgunaan keuangan, kemudian dengan praktek kecurangan, proyek mangkrak, markup dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira kalaupun misalnya teman-teman jaksa
mempunyai tugas, mempunyai wewenang untuk melakukan pola pendampingan itu, kira-kira apa yang harus dikerjakan? Terima kasih Pak Sevin. Bila mana kita tadi Om Sevin singgung dengan proses pengadaan barang dan jasa, Betul. di sini pihak dinas terkait yang harus juga melakukan permohonan. Karena dalam hal ini kita untuk mendampingi inspektorat. Betul. Bila mana memang mau didampingi, silahkan, kita amat sangat terbuka. Kita kaji dulu apa yang diminta seperti apa, yang minta didampingi seperti apa, batasannya sampai mana, seperti itu. Kita bisa kaji dulu. Tidak bisa kucuk-kucuk kita tiba-tiba menginstruksi masuk ke dalam situ. Harus ada surat kuasa ya? Iya betul. Harus ada permintaannya dulu. Nah, kita bicara normatif ya. Katakanlah bahwa teman-teman kejaksaan sudah mengantongi surat SKK. Oh, sudah ada. Ya, katakanlah sudah. Kita bicara normatif saja. Nah, ini yang paling rentan terjadi adalah soal seperti yang saya jelaskan tadi, penyalahgunaan. Markup harga, begitu, proyek mangkrak, kualitas buruk. Nah, ini yang kasat mata yang terjadi. Nah, ini kira-kira apa yang peran jaksa di situ sehingga hal-hal yang seperti saya jelaskan tadi tidak terjadi, begitu. Terima kasih, pertanyaan sangat menarik ya. Bila mana tadi kita bilang sudah ada SKK nih. Nah, kita sudah dilibatkan dari awal perencanaan. Gitu. Artinya teman-teman jaksa masuk ke dalam sistem itu. Sistem sudah kita dampingi dari perencanaan. Sudah perencanaan seperti ini, nanti pihak dinas terkait itu memaparkan kita akan mengadakan barang A B C D ini. Betul. Dengan anggaran segini gini. Bila mana anggaran tersebut tidak sesuai dengan barang yang diadakan, kita komplain. Nih uang 100 harusnya kau beli yang ini dan kualitas terbaik, bukan yang ini. Nah, dari situ kita bisa mencegah. Paham nggak? Misalnya ada 100 ini bisa lo dapat yang merek A. Kenapa kok adakan yang merek C? Tidak bisa ini seperti ini. Implikasinya bisa nanti cepat rusak, baru dipakai 1 tahun dia sudah rusak. Harus sesuai dengan yang A. Ada uang 15 juta seharusnya dapat iPhone 15. Nah, dibelinya yang Oppo, lain, Nokia mungkin yang lebih lama. Kalau kita dampingi sejak awal, insya Allah dia ke depannya juga akan baik. Kita juga tidak bisa masuk tiba-tiba sudah menjadi masalah. Nah, ini yang terjadi saat ini kan belakangan ini, artinya yang lazim terjadi kan seperti itu. Ketika ada persoalan, jaksa turun, temukan ada hal-hal yang janggal, baru persoalan ini muncul. Di sini kita bukan untuk menjadi tukang sapu ya, membersihkan yang sudah kotor. Di sini kita lebih untuk mencegah. Bila mana memang kegiatan ini udah berjalan, kita analisis dulu udah sampai sejauh mana. Bila mana memang kegiatannya memang sudah SOP, sudah prosedurnya itu, kita bisa masuk. Tapi kalau memang dari awalnya itu memang dia sudah buruk, sudah tidak ada lagi yang bisa kita bantu di situ, kita tidak dampingi. Kita untuk menghindar hal-hal nanti misalnya masyarakat bilang, "Oh, ini sudah didampingi kejaksaan ini, gini-gini." Padahal faktanya itu sudah jelek dari awal gitu. Maka banyak juga orang tidak tahu bahwasanya proyek ini sudah tidak lagi didampingi oleh kejaksaan. Gitu. Tapi ini mungkin pertanyaan yang mungkin bisa dijawab, tapi nanti nanti saya ke Pak Alex dulu. Tapi pertanyaannya mungkin seperti ini. Sudah banyak proyek yang ada di Kabupaten Nagekeo dari tahun-tahun sebelumnya terindikasi, ini kan kita bicara dugaan, diduga terjadi banyak persoalan, baik itu secara kualitas maupun secara fakta lapangan terjadi. Nah, ini kira-kira teman-teman jaksa nanti bisa nggak masuk? Tapi nanti dulu jawabannya. Ini nanti ada pertanyaan. Oke. Dijelaskan oleh Pak Genta ini menarik Pak Alex ya, bahwa teman-teman jaksa bisa melakukan pendampingan itu dari awal. Artinya mereka terjun masuk, terlibat ke dalam satu proses urusan, baik itu pengadaan barang maupun jasa maupun pekerjaan-pekerjaan konstruksi lainnya. Nah, ini sejauh ini sudah belum? Setiap SKPD yang memiliki pengguna-pengguna anggaran yang memiliki program-program proyek baik itu fisik maupun pemberdayaan yang sudah melakukan SKK terhadap teman-teman kejaksaan, sehingga bahwa implementasi daripada produk hukum yang dipayungi oleh MOU ini bisa terimplementasi dengan baik, Pak Alex. Jadi baik terkait pendampingan pelaksanaan proyek fisik di Nagekeo itu sudah pernah dilakukan. Sudah pernah? Periode yang lalu. Tapi untuk tahun ini belum. Kenapa belum? Karena belum ada permintaan dari OPD. Ada permintaan dari OPD. Jadi pada waktu yang lalu disepakati dalam rapat bersama dipimpin oleh Pak Sekda bahwa semua urusan itu diserahkan melalui inspektorat. Betul. Nah, kami
inspektorat bupati mengeluarkan surat kepada OPD terkait untuk minta untuk didampingi terhadap proyek-proyek strategis. Jadi yang nilainya besar. Nilainya bisa di atas 1 M, misalnya 500 juta. Ya, dari data tersebut bupati dengan SKK tadi bupati menyerahkan atau menyurati kejaksaan untuk melakukan pendampingan. Langkah pendampingan itu mulai dari telaah kita bersama OPD terkait memaparkan ini loh seperti yang disampaikan tadi. Nah, setelah itu dalam pelaksanaan fisik tetap kita turun. Ini perencanaannya sudah, bagaimana proses lanjutannya, fisiknya kita cek sesuai apa tidak ini, sesuai dengan spek RAB. Bila tidak sesuai dari awal memang karena itu pencegahan langsung disampaikan perbaiki. Contoh fisik bangunan, oh ini tidak betul, ini sengnya tidak benar harus diganti, tidak sesuai spek. Sehingga dari awal kenapa? Demi untuk kualitas dan asas manfaat. Jadi kurang lebih seperti itu. Sudah pernah dilaksanakan. Lebih dari itu jangan sampai ada terjadi praktek-praktek kecurangan yang di luar daripada regulasi dan SOP yang ada begitu. Oke. Pak Alex, ini menarik menjelaskan bahwa periode lalu sudah pernah dilakukan. Periode sekarang belum. Alasannya memang belum diusulkan oleh SKPD masing-masing. Nah, ini Pak Alex mungkin bisa berikan satu contoh proyek fisik ataupun proyek apapun itu dampingan teman-teman kejaksaan yang memang dari tata laksananya itu dari proses perencanaan sampai kepada FHO, saya sebut akhir saja FHO, itu final dan tidak terjadi persoalan apapun begitu. Jadi yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelum itu misalnya pendampingan pelaksanaan pekerjaan dari Dinas PU ataukah Dinas P&K pembangunan pekerjaan sesuai dengan jenis proyek strategis. Jadi tidak semua diserahkan. Bupati bilang, oh ini proyek strategis daerah Kabupaten Ekeo. Ada 10 proyek strategis. Dari 10 itu dipilih. Oh dari 10 tergantung dari sumber daya dan waktu dari kejaksaan. Dan juga kami juga disesuaikan juga. Jadi tidak serta-merta semua. Jadi misalnya pendampingan pekerjaan jalan. Jalan ada pekerjaan hotmis ataukah sekolah, bangun-bangun sekolah di Tunggu Rambang, di Towak. Atau saluran di mana itu kita langsung dan kita rekomendasikan diperbaiki. Nah itu hasil pendamping itu bukan berarti sifatnya memadai, dia masih sifatnya terbatas. Jadi gambar itu masih terbatas sejauh kemampuan kita melakukan. Yang namanya memadai bila dilakukan audit, kita akan melihat lebih dalam lagi. Loh ini kok begitu. Jadi pada dasarnya setelah dilakukan pendampingan semua pekerjaan-pekerjaan itu mereka sadar, oh ini loh, oh ini langsung disampaikan diperbaiki. Yang intinya bahwa selama pendampingan itu hasil produk yang dikerjakan itu semuanya baik. Artinya melakukan pola pendampingan secara berkala ya, continue ya, dia berkelanjutan dari tahapan proses perencanaan sampai kepada FHO yang saya bilang tadi. Oke. Pak Alex, tadi MOU sebenarnya kita sudah lakukan sampai tahun 2020. Jadi MOU kita kemarin setelah oleh bupati sebelumnya dilanjutkan lagi oleh penjabat bupati yang mana itu? Pak Herda. Pak Herda. Ya, dilanjutkan untuk jangka waktu 1 tahun dari bulan November 2024 sampai November 2025. Nah kita mau lanjut lagi karena sekarang masih artinya masih untuk saat ini masih kita masih menggunakan MOU yang hasil terbitan dari Pak Herda sampai November. Artinya masih ada tuh. Sekarang kan masih bulan Juli. Nah, kemudian tadi Pak Alex menjelaskan, baik itu Pak Alex maupun Pak Genta menjelaskan, sekalipun ada MOU tapi kami tidak diberikan SKK, nggak bisa dong kita bertindak, nggak bisa dong kita bekerja. Nah, ini sejauh mana, kapan limit waktu, ada tidak rentan waktu, durasi waktu yang diberikan oleh pada teman-teman SKPD untuk mengurusi semuanya ini, karena proses pelelangan, proses barang jasa ini kan sudah mulai, ini kapan? Kan begitu, itu mungkin yang bisa disampaikan. Terkait dengan pengadaan barang jasa. Betul. Oke. Jadi ini sangat tergantung dari OPD itu, mereka merasa perlu tidak terhadap pendampingan ini. Nah, untuk khusus pengadaan barang jasa. Sementara kalau inspektorat terkait TUSI untuk penagihan pemulihan jelas. Itu jelas ya. Betul. Kan kita sudah atur kan. Tapi kalau untuk pengadaan barang jasa, antara TUSI-nya inspektorat untuk penagihan beda dengan setiap SKPD yang memberikan SKK kepada jaksa. Iya, beda. Oke, siap. Jadi itu kembali kepada SKPD. Oke. Saya tambahkan lagi tadi agak lupa bahwa total temuan kurang lebih sekian miliar yang kita serahkan ke jaksa setelah sidang itu
dia tidak berarti total 17 miliar kurang lebih itu, tapi baru sekitar 5 miliar. 5 miliar. Ya? Sisa lainnya itu masih dalam proses penagihan atau oleh inspektorat OPD dan itu sudah ditindaklanjuti. Jadi ada yang ditindaklanjuti langsung oleh OPD melalui inspektorat, bukti disampaikan, ada yang melalui MOU yang kita setelah sidang tadi. Oke, siap. Oke, makasih Pak Alex. Nah, Pak Genta, tadi saya sudah janjikan ingin bertanya terkait dengan tentu saja ya Pak Alex, Pak Genta, kemudian kita semua sahabat mendengar Radio Suara Nagekeo dimanapun Anda berada, yang mungkin saat ini sedang menyaksikan acara dialog kami, yang ingin bertanya, yang ingin memberikan komentar, silakan tulis kolom komentar. Karena siaran Radio Suara Nagekeo disiarkan langsung melalui fanpage Radio Suara Nagekeo. Anda bisa meninggalkan kolom komentar untuk bertanya kepada dua narasumber. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Anda untuk bisa dijelaskan oleh kedua narasumber saya yang ada di studio ini. Kita lanjut Pak Genta. Tadi saya sudah janjikan bahwa kita tentu saja tidak menginginkan ya bahwa satu pekerjaan proyek nantinya akan bermasalah. Satu pekerjaan proyek fisik nantinya akan tidak memiliki kualitas yang bagus. Nah itu tentu. Akan tetapi dengan melihat fakta bahwa selama ini teman-teman kejaksaan tidak diberi ruang untuk melakukan pola pendampingan, fakta kan banyak. Kita tidak bisa kita menduga saja bahwa asas praduga bersalah tak bersalah, bahwa ada proyek-proyek yang mungkin saja ini berpotensi terjadi markup, terjadi kerugian negara dan lain sebagainya. Ini teman-teman kejaksaan apakah bisa masuk untuk menyelidiki ini? Oke, terima kasih Om Syafrin. Bahwasanya kalau kita di sini kan berbicara tentang Datun gitu kan, MOU kan, untuk lingkup pertanyaan tadi itu amat sangat bisa cuma masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi. Tipikor. Ini di luar dari saya punya materi hari ini. Tapi kalau ditanya bisa, amat sangat jelas bisa. Karena salah satu tugas jaksa juga kan seperti itu, melakukan penyelidikan. Lagi-lagi soal normatif ini. Normalnya ada pengaduan masyarakat misalnya. Ini kira-kira mekanisme yang akan ditangani oleh teman-teman kejaksaan seperti apa? Amat sangat bisa. Kalau itu memang kita sangat menunggu peran aktif dari masyarakat ya. Bila mana memang ada hal-hal yang disebutkan tadi itu bisa langsung membuat laporan pengaduan ke kejaksaan. Bila nanti laporan itu akan didisposisi ke bidang yang terkait. Bidang di sini kan bidangnya tipikor, pitsus, pidana khusus. Nanti tetap administrasinya melakukan telaahan, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan. Bila mana nanti ditemukan bisa ditingkatkan. Kalau tidak ya tidak kita naikkan seperti itu. Kalau memang ada yang sangat amat bisa. Jadi kalau untuk kita yang hari ini, kita untuk yang baru-baru nih. Kalau kita ngomong yang lama-lama ya kan, yang baru-baru ini gimana nanti kita Nagekeo ini punya proyek itu bagus, lancar, bermanfaat gitu kan. Dan salah satu kabupaten yang aktif Nagekeo. Ngada saja mencontoh dari Nagekeo. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Genta atas penjelasannya bahwa bahwasannya segala sesuatu proyek pemerintah ya ini baik bersumber dari dana desa, APBD 1, APBD 2 maupun APBN. Jikalau ada masyarakat, ada warga yang mungkin saja menemukan semacam satu kejanggalan yang merugikan masyarakat, baik dari segi kualitas dan lain sebagainya, bisa langsung temui teman-teman kejaksaan, bisa langsung ke kantor, pasti akan ditindaklanjuti sebagaimana aturan yang berlaku. Oke, Pak Alex, ini pertanyaan saya mungkin agak sedikit melenceng daripada topik yang kita bahas pada hari ini, akan tetapi ini perlu saya tanyakan karena memang viral. Ya, ini berkaitan dengan tugas dan fungsi daripada inspektorat itu sendiri. Kemarin ada 26 orang CPNS P3K yang melakukan protes ke DPR. Nah itu terkait dengan status mereka yang dibatalkan oleh Pemda. Setelah lulus, hanya berselang 2 hari mereka mendapatkan surat pemberitahuan bahwa tidak lulus. Sebenarnya bahwa kita tahu saat ini inspektorat sedang melakukan audit. Sebenarnya seperti apa sih status mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Alex, silakan. Oh ya, ini keluar ya dari. Oke, ini kita keluar konteks. Saya harus bertanya karena memang ini menjadi konsumsi publik, begitu. Pak Alex, silakan. Jadi baik, itu terkait dengan kami kan melakukan audit. Atas perintah Bupati untuk melakukan audit tertentu terhadap formasi
P3K, CASN, P3K, Ya. baik guru, nakes maupun teknis. Ya. Jadi saat ini kita sudah hampir rampung dan sudah dalam proses untuk konsep LHP. Kembali kepada 26 orang yang saat ini kemarin lagi viral. Viral betul. Nah itu kita tentunya ada bukti. Semua itu kita melalui bukti, baik bukti tertulis maupun konfirmasi, pernyataan, semua sudah ada. Jadi itu kita akan keluarkan dalam LHP, lapor LHP, dan kita serahkan kepada bupati. Bahwa 26 orang ini bukan 26, mungkin ada yang lain juga. Ya, ya. Hanya sekarang kebetulan kemarin Kebetulan 26. 26. Oke, berarti ada berpotensi lagi untuk Ya mungkin saya belum menyatakan. belum menyatakan itu. Ya. Oke. Nanti itu semua kita serahkan bupati. Nanti bupati akan melihat karena bupati punya kewenangan. Wajib dan harus untuk melakukan penghentian bila proses mulai pemberkasan, pendaftaran dan lain-lain tidak sesuai dengan aturan berlaku. Itu kewenangan bupati yang tertulis di situ. Bila bupati tidak tindak lanjut akan dampak juga terhadap bupati, misalnya ada konspirasi atau lain-lain. Kan itu bupati setelah melihat, mengamati, oh ini. Oke, saya akan sedikit mencari tahu ya terkait dengan proses audit yang sudah dilakukan oleh teman-teman inspektorat. Diduga kuat ada indikasi. Nah indikasi. Sementara proses ini terus berjalan, mengapa BKPP kemudian dia mengeluarkan nomor ujian, teman-teman harus ikut ujian dan kemudian harus mendapatkan hasil lulus dan kemudian tidak lulus lagi. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Proses mekanisme sebenarnya yang harus dijalankan sebagaimana aturan yang berlaku itu seperti apa? Jadi baik, secara umum BKPP dalam proses itu mereka melihat administrasi. Oke. Yang administrasi menerangkan sesuai suket yang bersangkutan si A telah bekerja 2 tahun. Oke. Dinyatakan. Kemudian sesuai dengan syarat-syarat lain, ijazah dan lain sudah sesuai. Maka di dalam sistem CASN di situ kan tersistem Ya. dan dinyatakan MS memenuhi syarat. Memenuhi persyaratan. Ya. Jadi kalau sudah masuk di situ sistem tidak bisa diganggu. Mau tidak Sehingga mau dia harus begitu melesat keluarkan. dia tetap melakukan tahap selanjutnya mengikuti ujian. Nah, begitu ikuti nyatakan lulus. Itu kan tidak bisa diganggu karena waktunya sudah berjalan. Tetapi jangankan yang barusan ikut, orang-orang yang terdahulu pada tahap terdahulu P3K bila ditemukan itu berhak untuk diberhentikan, ada aturannya. Bila tidak sesuai dengan regulasi. Ada satu hal yang menarik dalam isi surat pemberhentian itu bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Danga pada tanggal berapa bulan Mei. Nah kemudian ini adalah tanggal di belakang yang setelah ada kenapa ada hasil audit yang dilakukan oleh teman-teman inspektorat tidak membatalkan saja apa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD kepada BKPP ini, bahwa sehingga tidak memberi harapan bahwa ke-26 orang ini ya udahlah nggak usah ikut aja ujian sekalian karena memang sudah ada surat kalian mau ikut mau lulus mau nilai 100 nilai 1000 pun tetap tidak lolos begitu. Jadi baik, audit ini kita audit terhadap BKPP. Bukan terhadap BKPP, bukan BKPP, terhadap tim pansel melakukan tim panitia seleksi, oke. Jadi terhadap bukti-bukti yang di samping itu barangkali menjadi bukti tambahan. Kami harus punya bukti tersendiri. Apapun data yang diperlu dikasih, kita pelajari, kita berkaskan, kita konfirmasi. Itu hanya bukti tambahan, mau siapapun keluar silakan. Itu bukti tambahan menjadi bukti pendukung, bukti yang real kita akan lihat, cek secara on the spot, si A benar tidak, kapan waktunya dan segala macam. Termasuk juga suket-suket. Itu data semua tetap ada di kami. Nah itu setelah itu kita lihat dengan kondisi, kita lihat dengan regulasi, bila ini kita akan nyatakan bahwa ini tidak sesuai regulasi. Kami tidak ada urusan MS dan tidak itu. Jadi mohon maaf barangkali itu saja. Oke siap. Oke terima kasih Pak Alex. Mungkin terakhir ya sebelum menutup acara ini, akhirnya jangan sampai kita memberikan harapan palsu kepada mereka yang sedang berjuang ini ya. Idealnya status mereka saat ini seperti apa? Artinya bahwa apakah surat pembatalan itu sah secara hukum, mereka ke jalur manapun akan tidak. Artinya bahwa sudahlah, kita tidak usah berpolemik lagi dengan 26 orang ini,
toh aturan hukum sudah memutuskan ini. Bupati selaku pembina P3K selaku pejabat sebagai kepala yang tertinggi di sini sudah memutuskan melalui surat ini bahwa nantinya seperti apa nih ke depan untuk mereka nih. Itu saat ini tadi saya Oke. kesini masih sedang dalam proses. Masih dalam proses. Tetapi bahwa negara dalam hal ini termasuk pemerintah daerah dalam Iya. daerah tentunya tidak berarti membiarkan, pasti ada cara jalan untuk bagi bukan 26 Ya. bagi semua warga negara yang punya untuk kepentingan per masing-masing orang Artinya masih ada harapan. ada. Masih Itu ada ya? tidak bisa ini Tidak. sampaikan. Kali Oke. ini kan bagaimana kebijakan itu dari seorang. Ya, kita berharap banyak bahwa ada harapan, ada solusi yang win-win solution begitu ya. Oke, terima kasih Pak Alex atas penjelasannya. Terima kasih sahabat. Tanpa terasa sudah 1 jam lebih saya Sefrin menemani sahabat dalam acara dialog khusus Jaksa Menyapa edisi hari ini 2 Juli 2025 bersama dengan kedua narasumber saya ya Pak Ginta dan Pak Alex. Kita sudah berbicara banyak hal. Semoga apa yang kami bahas pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi pencerahan hukum pendengar Radio Suara Nakeo, pada publik Nakeo dimanapun Anda berada. Saya Sefrin pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi Jaksa Menyapa kali berikut.